Kirana menatap jam tangannya yang berkilau di bawah cahaya lampu kantor. Pukul 2 siang. Seharusnya ia baru bisa pulang sore nanti, setelah rapat evaluasi yang biasanya berlangsung hingga berjam-jam. Namun, email baru saja masuk, memberi kabar mengejutkan sekaligus melegakan. Rapat dibatalkan, ditunda minggu depan karena atasan yang mendadak berangkat keluar kota. Kirana menutup laptopnya dengan senyum kecil. Perasaan lega menjalari tubuhnya, seperti beban panjang yang tiba-tiba diringankan. Hari itu sebenarnya ia sudah lelah. Seminggu penuh diburu target, lembur, bahkan hampir tidak punya waktu duduk tenang di rumah. Bayangan untuk bisa beristirahat lebih cepat, mungkin menonton film kesukaan atau sekadar tidur sore, membuat langkahnya terasa ringan. Namun, pikiran Kirana cepat beralih pada sosok Rian, suaminya. Ia membayangkan betapa terkejutnya Rian saat ia pulang lebih awal. Mungkin Rian sedang bersantai di ruang kerja, atau rebahan di sofa sambil menonton televisi. Kirana membayangkan wajah suaminya yang tersenyum hangat begitu ia membuka pintu rumah, lalu berkata betapa ia merindukan momen sederhana seperti itu. Ia memutuskan tidak memberi kabar lebih dulu. Biarlah menjadi kejutan kecil. Selama ini, Rian selalu protes bahwa mereka jarang punya waktu berdua. Jadwal Kirana terlalu padat, sementara Rian lebih sering bekerja dari rumah. Pulang lebih awal kali ini rasanya seperti kesempatan emas untuk menebus kekurangan itu. Mobil melaju di jalanan sore yang tidak terlalu padat. Angin dari jendela yang sedikit terbuka membawa aroma aspal panas bercampur dedaunan kering yang tertiup. Kirana menghela napas panjang, mencoba meresapi ketenangan yang jarang ia miliki. Ia bahkan sempat mampir ke sebuah toko roti di tepi jalan, membeli 2 potong cake coklat favorit Rian. Sambil menunggu, ia membayangkan mereka akan duduk di meja makan, menyesap teh hangat sambil berbincang santai. Ia bahkan sudah memikirkan ide untuk mengajaknya makan malam di luar. Pikirannya penuh dengan rencana kecil yang manis, sesuatu yang mungkin terlihat sepele bagi orang lain, tetapi sangat berarti bagi seorang istri yang selama ini berjuang membagi waktu. Kirana tidak tahu bahwa semua bayangan indah itu sebentar lagi akan hancur lebur, digantikan kenyataan pahit yang bahkan tak pernah ia duga dalam mimpi terburuknya. Setibanya di depan rumah, suasana terasa aneh. Halaman tampak sepi, terlalu sepi. Biasanya ada suara televisi dari dalam, atau setidaknya musik dari pengeras suara yang selalu dinyalakan Rian saat bekerja. Tetapi kali ini, sunyi. Kirana mengernyit. Ia pikir mungkin Rian sedang tidur siang. Ia melangkah masuk, menaruh kantong berisi cake di atas meja dekat pintu. Baru beberapa langkah, matanya tertuju pada sesuatu yang membuat tubuhnya menegang. Di sofa ruang tamu, ia melihat sehelai kemeja pria tergulung asal, jatuh begitu saja di lantai. Warna putihnya kusut, seolah dilepaskan dengan tergesa. Kirana berhenti, menatap kemeja itu lama, mencoba menalar. Mungkin Rian baru berganti pakaian, pikirnya cepat, mencoba menenangkan diri. Tapi kerutan di keningnya tidak juga hilang. Ia melangkah lagi, kali ini menemukan sepotong kain lain, seperti daster tipis berwarna biru muda yang tergeletak di karpet. Itu bukan miliknya. Ia hafal semua pakaian yang ia punya, dan ia tahu persis tidak pernah membeli baju dengan model seperti itu. Hatinya mulai berdegup kencang. Suara darah sendiri terdengar di telinganya, membuatnya hampir pusing. Ia menelan ludah, mencoba menyingkirkan dugaan yang tiba-tiba muncul, dugaan yang begitu menakutkan. Tidak mungkin, bisiknya lirih, seakan meyakinkan dirinya sendiri. Langkah Kirana bergetar ketika ia terus berjalan menyusuri ruang tengah. Jejak pakaian lain berserakan di lantai celana panjang pria. Bra berwarna hitam yang membuat dadanya terasa sesak. Kirana terdiam. Pandangannya kabur sejenak. Dunia seperti berhenti berputar. Ia berdiri di depan pintu kamar. Pintu itu tidak tertutup rapat, sedikit terbuka, dan dari dalam terdengar suara samar. Bukan suara televisi. Bukan suara musik. Suara itu, suara desahan, tawa kecil yang membuat bulu kuduknya merinding. Sekujur tubuh Kirana bergetar. Ia ingin pergi, ingin kabur keluar rumah, menolak kenyataan yang sedang menunggu di balik pintu itu. Tapi rasa penasaran bercampur amarah menahannya.
Tangannya terangkat, menyentuh gagang pintu. Jari-jarinya dingin, gemetar hebat. Detik itu terasa begitu panjang. Nafasnya tersengal. Matanya berair meski belum ada yang benar-benar ia lihat. Bagian dari dirinya masih berharap semua ini hanya salah paham. Mungkin hanya kebetulan. Mungkin bukan apa yang ia pikirkan. Tapi suara itu semakin jelas. Tawa perempuan bercampur desah pria yang sangat ia kenal. Suara Rian. Suara suaminya sendiri. Dunia Kirana runtuh. Dengan sisa tenaga yang tersisa, ia mendorong pintu hingga terbuka lebar. Pandangan pertama yang ia tangkap adalah tubuh Rian yang setengah telanjang di atas ranjang, bersama seorang perempuan yang sama-sama kaget melihatnya. Mata Kirana membelalak. Mulutnya terbuka tanpa suara. Ia seperti kehilangan napas. Seakan paru-parunya berhenti bekerja. Waktu berhenti. Rian terperangah. Wajahnya pucat. Dewi pembantu rumah tangga yang selama ini tinggal bersama mereka menarik selimut menutupi tubuhnya. Pura-pura ketakutan. Tapi yang terlihat Kirana hanyalah pengkhianatan. Pengkhianatan yang begitu nyata. Menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Kirana mundur selangkah. Lalu berdiri tegak dengan tangan mengepal. Ia merasakan tubuhnya gemetar hebat. Tapi matanya menatap lurus. Semua bayangan indah tentang kejutan manis yang itu lenyap. Digantikan luka yang akan membekas selamanya. Dalam diam yang mencekam, Kirana merasakan sesuatu dalam dirinya patah. Dan ia tahu, sejak detik itu, tidak akan ada lagi yang sama. Kirana berdiri terpaku di ambang pintu. Matanya masih menatap lurus ke arah ranjang yang kini menjadi saksi kebusukan. Suara detak jam dinding di kamar terasa begitu keras. Seakan menertawakan kebisuan yang membekap ruangan. Rian buru-buru menarik celana panjangnya yang tergeletak di lantai. Sementara Dewi dengan wajah pucat bersembunyi di balik selimut. Kirana tidak bergeming, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena campuran amarah, jijik, dan kekecewaan yang tak terkatakan. Napasnya tersengal. Dadanya naik turun seperti baru saja berlari jauh. Matanya panas. Air mata berusaha keluar tapi ia menahannya. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan dua manusia yang telah menusuk punggungnya. Ia ingin mereka tahu, luka ini tidak akan pernah sembuh, tapi juga tidak akan pernah membuatnya hancur. Rian berusaha membuka mulut. Suara terbata keluar. Ia mencoba memberi penjelasan. Alasan yang terdengar konyol bahkan sebelum sepenuhnya terucap. Dewi menyusutkan tubuhnya lebih dalam di bawah selimut. Memainkan peran korban yang ketakutan, padahal Kirana tahu dengan jelas siapa yang paling licik di ruangan itu. Kirana melangkah masuk. Suaranya pecah ketika akhirnya keluar dari tenggorokan yang tercekat. Ia tidak berteriak, tidak histeris, tapi nada dinginnya lebih tajam daripada amarah yang meledak. Rian terdiam, wajahnya pucat pasi, karena ia tahu tidak ada kata yang bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Seketika ruangan itu dipenuhi keheningan yang mencekik. Hanya suara napas ketiga orang yang berbeda, Rian dengan napas cemasnya, Dewi dengan kepura-puraannya, dan Kirana dengan hembusan berat yang mencoba menahan badai dalam dirinya. Pikiran Kirana berputar. Potongan demi potongan kenangan berkelebat di kepalanya. Saat Rian melamarnya dengan janji sehidup semati, saat mereka mengucap sumpah di depan penghulu, saat-saat kecil penuh tawa yang dulu ia percaya akan berlangsung selamanya. Semua itu kini terasa seperti kebohongan besar. Bagaimana mungkin seorang pria yang pernah ia cintai dengan seluruh jiwa tega melakukan hal sehina ini? Dan lebih sakit lagi dengan Dewi, perempuan yang ia percaya, yang ia beri tempat tinggal, makan, dan perlindungan. Ia merasa muak, seolah seluruh isi rumah kini ternodai. Setiap sudut kamar yang dulu penuh dengan kenangan cinta mendadak terasa kotor. Ranjang yang pernah menjadi tempat mereka berbagi kebahagiaan kini menjelma jadi simbol pengkhianatan. Rian mencoba mendekat, tapi Kirana mengangkat tangannya, memberi tanda agar ia berhenti. Matanya merah, penuh api. Ia tidak butuh sentuhan, tidak butuh penjelasan. Yang ia butuhkan hanyalah kejujuran. Tapi kejujuran itu sudah terkubur bersama kesetiaan yang telah hancur. Dalam hatinya, Kirana ingin berteriak, ingin melempar semua yang ada di sekitarnya. Tapi ia menahan diri,
memilih berdiri tegak. Karena ia tahu, jika ia roboh sekarang, maka Rian dan Dewi akan merasa menang. Dan ia bersumpah, tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Suasana semakin menyesakkan. Rian mencoba mengucapkan kata maaf. Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Kirana tertawa kecil, getir. Tawa yang lebih menyakitkan daripada tangis. Air matanya akhirnya jatuh. Tapi bukan tanda kelemahan melainkan bukti bahwa hatinya terlalu tulus hingga kini dirobek tanpa ampun. Ia menatap Rian lama, seakan menembus ke dalam hatinya yang kosong. Kemudian pandangannya beralih pada Dewi, yang kini pura-pura menangis di balik selimut. Kirana ingin menghampiri, ingin menyingkirkan selimut itu dan menarik wajahnya ke depan, agar semua kepalsuan itu runtuh. Namun ia menahan diri. Biarlah, pikirnya. Biarlah Dewi menikmati ketakutannya sendiri. Langkah Kirana terasa berat ketika ia keluar dari kamar itu. Setiap langkah seperti membawa beban bertonton di dadanya. Tapi ia tahu, ia harus meninggalkan ruangan yang kini tak lagi bisa disebut kamar suaminya. Ia berjalan menuju ruang tamu, mengambil tasnya yang masih tergeletak di dekat pintu. Tangannya gemetar ketika meraih ponsel. Ia menatap layar beberapa detik, sebelum akhirnya membuka daftar kontak. Hatinya sudah bulat. Ia akan mengakhiri semuanya. Tidak ada lagi jalan kembali. Dalam benaknya, ia membayangkan wajah keluarga besar. Orang-orang yang selama ini percaya bahwa rumah tangga Kirana dan Rian adalah gambaran sempurna. Mereka akan hancur mendengar kabar ini. Tapi biarlah. Lebih baik kebenaran pahit terungkap daripada terus hidup dalam kebohongan. Sore itu, Kirana merasa dunia runtuh di hadapannya. Tapi di tengah reruntuhan itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh tekad yang keras, lebih kuat daripada sebelumnya. Ia tahu hidupnya akan berubah. Ia tahu jalan yang akan ditempuh penuh luka dan air mata. Tapi ia juga tahu, ia tidak akan pernah menyerah. Dan saat ia menutup pintu rumah dengan keras, meninggalkan Rian dan Dewi di dalam, Kirana tahu satu hal dengan pasti, pertempuran baru saja dimulai. Langkah Kirana meninggalkan rumah itu terasa seperti menyeret seluruh tubuhnya ke jurang gelap. Udara sore yang tadinya sejuk kini terasa menyesakkan, menekan dadanya hingga sulit bernapas. Pintu yang baru saja ditutup di belakangnya masih bergetar samar, seolah menggema bersama suara-suara dari kamar tadi yang masih menempel di telinganya. Ia berjalan tergesa menuju mobil, namun sempat berhenti di tengah halaman, menggenggam erat tas yang bergetar karena ponsel di dalamnya terus berbunyi. Ia tahu siapa yang menelepon Rian. Namun ia tidak berniat menjawab, setidaknya tidak sekarang. Ia masuk ke mobil, menutup pintu dengan hentakan, dan duduk lama tanpa menyalakan mesin. Matanya menerawang kosong. Pandangannya jatuh pada setangkai bunga mawar yang tumbuh di pot dekat pagar. Mawar itu baru saja mekar pagi tadi ketika ia menyiraminya. Ia sempat tersenyum kecil melihat warnanya yang merah pekat. Kini, bunga itu tampak berbeda. Seperti simbol betapa rapuh dan mudah hancurnya sesuatu yang indah. Tangannya meraih kemudi. Tapi ia tidak segera menyalakan mobil. Dadanya terasa penuh, matanya basah, dan akhirnya air mata yang sejak tadi ditahan jatuh juga. Tangisan itu pecah, tanpa suara, hanya tubuh yang bergetar hebat dan pundak yang terguncang. Ia menunduk, menutupi wajah dengan kedua tangan, membiarkan seluruh luka itu mengalir keluar. Bayangan wajah Rian muncul dalam benaknya senyumnya. Tatapan matanya, janji-janjinya. Semua kini berubah menjadi racun. Ia ingat jelas malam pertama mereka pindah ke rumah itu. Rian memeluknya erat sambil berbisik bahwa rumah ini akan menjadi tempat mereka membangun mimpi bersama. Kirana tersenyum waktu itu, merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Kini, setiap kata yang dulu terdengar manis justru menusuk hatinya dengan kejam. Tangisnya perlahan mereda, digantikan dengan rasa marah yang membara. Ia merasa dipermainkan, direndahkan, dikhianati oleh dua orang yang paling ia percaya. Dewi perempuan yang ia ambil bekerja ketika sedang sangat membutuhkan. Kirana masih ingat hari pertama Dewi datang ke rumah mereka. Wajahnya tampak polos, tubuhnya kurus, dan kata-katanya penuh sopan santun. Ia bercerita tentang betapa sulit hidupnya, bagaimana ia butuh pekerjaan untuk membantu keluarganya di desa.
Kirana, yang kala itu tengah sibuk dengan pekerjaannya, merasa iba. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan menerima Dewi. Ia bahkan memberi kamar yang layak, makanan yang cukup, dan sesekali membelikan baju baru agar Dewi tidak terlihat lusuh. Siapa sangka, kebaikan itu berbalik menjadi pisau yang ditikamkan tepat ke punggungnya. Dewi tidak hanya mengkhianati kepercayaan, tapi juga merampas sesuatu yang paling berharga, rumah tangga yang sudah ia bangun dengan penuh cinta. Kirana menyeka air mata dengan punggung tangan, mencoba mengendalikan diri. Ia tahu tidak bisa terus menangis di dalam mobil. Ia harus kuat, harus berpikir jernih. Rian mungkin mengira ia akan hancur, akan memohon, akan mencari alasan untuk memaafkan. Tapi ia tidak akan memberi kesempatan itu. Ia akan membuat Rian menanggung akibat dari perbuatannya. Begitu juga Dewi. Dengan tangan bergetar, ia akhirnya menyalakan mobil. Mesin berdengung. Suara yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti panggilan untuk berperang. Ia menarik napas panjang, lalu melajukan mobil keluar dari halaman. Jalanan sore masih ramai. Namun bagi Kirana, dunia seakan kabur. Ia hanya mengikuti arus, tanpa benar-benar melihat ke arah mana ia pergi. Setelah beberapa saat, ia menyadari dirinya menuju rumah orang tuanya. Ada dorongan instingtif yang menuntunnya ke sana, meski hatinya belum siap untuk mengungkapkan semuanya. Tapi ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran ini harus keluar. Ia tidak bisa memikulnya sendiri. Rumah besar itu berdiri kokoh di ujung jalan yang rindang. Pohon-pohon tua menaungi halaman, memberi kesan teduh. Kirana berhenti di depan gerbang, mematikan mesin, dan duduk sejenak. Ia merasa gentar. Bagaimana ia harus memulai? Bagaimana ia bisa mengatakan kepada orang tuanya bahwa menantu yang mereka banggakan, pria yang selalu mereka puji karena sikapnya yang tampak santun, ternyata seorang pengkhianat? Namun rasa gentar itu kalah oleh api yang masih menyala dalam dadanya. Ia tidak ingin menyembunyikan apapun. Ia tidak ingin melindungi nama baik Rian lagi. Biarlah semua orang tahu. Biarlah seluruh keluarga besar menyaksikan kebusukannya. Ia turun dari mobil, melangkah ke dalam rumah. Bau harum masakan tercium samar dari dapur. Suara televisi terdengar dari ruang tengah. Kehangatan rumah itu membuat hatinya semakin perih. Karena ia sadar rumahnya sendiri kini tak lagi menjadi tempat pulang. Ibunya keluar dari dapur, tersenyum hangat begitu melihat Kirana. Senyum itu menusuk hatinya, karena ia tahu sebentar lagi ia harus meruntuhkan ketenangan itu dengan kabar yang menghancurkan. Sang ibu sempat bertanya kenapa ia pulang lebih awal, tapi Kirana hanya tersenyum kaku, menahan tangis yang hampir pecah lagi. Ia hanya berkata ingin beristirahat sebentar di kamarnya. Di kamar lamanya, Kirana duduk di tepi ranjang, menatap dinding kosong. Tangannya menggenggam ponsel, membuka pesan dari Rian yang bertubi-tubi masuk. Kata-katanya penuh permintaan maaf, penuh janji untuk menjelaskan, penuh dalih bahwa itu hanyalah kesalahan sesaat. Kirana membaca sekilas, lalu menghapus semuanya tanpa balas. Ia tahu pola seperti ini. Pria seperti Rian tidak akan pernah benar-benar menyesal. Mereka hanya takut kehilangan kenyamanan, takut kehilangan status, takut kehilangan wajah di hadapan keluarga. Tapi rasa cinta, rasa hormat, itu sudah mati ketika ia memilih perempuan lain. Sambil terbaring, pikirannya kembali melayang pada masa lalu. Ia teringat saat pertama kali bertemu Rian di sebuah acara kampus. Rian tampak begitu percaya diri, dengan senyum ramah dan tutur kata yang membuat banyak orang terpikat. Kirana, yang kala itu masih lugu, merasa menemukan seseorang yang bisa ia andalkan. Rian mengejarnya dengan perhatian penuh, menghadiahinya bunga, membawakan makanan favorit, dan tak pernah absen menjemput. Hubungan mereka seperti mimpi indah, penuh janji-janji manis yang seolah nyata. Namun setelah menikah, perlahan wajah asli Rian mulai tampak. Ia sering merasa diremehkan ketika Kirana sibuk bekerja. Sering mengeluh bahwa istrinya terlalu fokus pada karir. Kirana berusaha menyeimbangkan semuanya. Bahkan rela begadang untuk menyiapkan sarapan atau mengurus rumah agar Rian tidak merasa diabaikan. Tapi ternyata, semua itu tidak cukup. Rian selalu mencari celah untuk mengeluh.
hingga akhirnya mencari pelarian pada perempuan lain Dewi, orang yang seharusnya mereka lindungi, bukan dirusak. Pikiran itu membuat dada Kirana kembali sesak. Ia menutup mata, menarik napas panjang. Di dalam hatinya, tumbuh tekad yang semakin mengeras. Ia tidak akan diam. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berakhir dengan sekadar maaf. Ia akan mengungkap segalanya di depan keluarga besar, agar semua tahu siapa sebenarnya Rian. Malam mulai turun ketika ia akhirnya bangkit. Cahaya lampu kamar menyoroti wajahnya yang pucat tapi penuh keteguhan. Ia menyalakan ponsel, membuka grup keluarga besar yang selama ini hanya dipenuhi obrolan ringan. Tangannya gemetar, tapi hatinya mantap. Ia menulis pesan singkat, mengajak semua berkumpul besok di rumah orang tuanya, dengan alasan ada hal penting yang harus ia sampaikan. Beberapa menit kemudian, balasan berdatangan penuh tanda tanya, penuh rasa ingin tahu. Kirana hanya menutup ponselnya tanpa penjelasan lebih lanjut. Besok, semuanya akan terbongkar. Rian akan dipermalukan di depan orang-orang yang selama ini ia hormati. Dewi juga tidak akan bisa bersembunyi di balik kepura-puraannya. Kirana merebahkan tubuhnya keranjang, menatap langit-langit yang diterangi lampu redup. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau, tapi ada sedikit ketenangan karena ia sudah mengambil keputusan. Besok akan menjadi awal dari akhir, sekaligus awal dari kehidupan barunya. Dan malam itu, meski tangis masih sesekali pecah, Kirana akhirnya tertidur dengan tekad yang bulat. Ia tidak lagi menjadi perempuan yang sama seperti pagi tadi. Ia telah berubah dari seorang istri yang setia menjadi seorang wanita yang siap melawan, meski harus mengorbankan segalanya. Matahari pagi menembus tirai kamar dengan sinar yang lembut. Namun bagi Kirana cahaya itu terasa terlalu terang, terlalu menyilaukan bagi hati yang masih penuh luka. Ia membuka mata perlahan, merasakan berat di pelupuknya akibat tangisan semalam. Ranjang yang dulu menjadi tempat istirahat penuh nostalgia masa remaja kini seperti penjara yang menahan tubuhnya semalaman. Ia bangun dengan gerakan lambat, duduk di tepi ranjang sambil menunduk, membiarkan rambutnya jatuh menutupi wajah. Suara riuh dari dapur terdengar samar. Ibunya sedang menyiapkan sarapan, seperti kebiasaan setiap pagi. Kehangatan itu biasanya memberi rasa nyaman, tapi kali ini hanya mengingatkan Kirana pada apa yang hilang. Rumah orang tuanya masih utuh, masih penuh kasih sayang, berbeda jauh dengan rumah tangganya yang telah runtuh. Ia menghela napas panjang, mencoba menguatkan diri. Hari ini, ia tidak bisa tenggelam dalam kesedihan. Hari ini, ia harus menjadi perempuan yang tegak berdiri di depan semua orang, tanpa goyah, tanpa gentar. Kirana melangkah ke meja rias, menatap wajahnya sendiri di cermin. Ada lingkar hitam di bawah mata, kulit pucat, bibir kering. Ia menatap lama, seolah mencari kembali potongan dirinya yang hilang. Di balik mata merah itu, ada api yang masih menyala. Api yang semalam ia nyalakan dengan tekad untuk mempermalukan Rian dan Dewi. Ia tahu langkahnya berisiko. Ia tahu akan ada yang terkejut. Mungkin tidak semua orang akan mendukungnya. Tapi ia tidak peduli. Ini bukan hanya soal dirinya. Ini soal harga diri. Soal kebenaran yang harus diungkap. Tangannya bergerak meraih sisir, merapikan rambut perlahan, mencoba menata wajah agar tidak terlihat terlalu rapuh. Ia memilih pakaian berwarna hitam sederhana, bukan karena berkabung, melainkan untuk menegaskan duka yang ia bawa, luka yang ingin ia tunjukkan tanpa kata. Ia ingin ketika orang-orang menatapnya nanti, mereka tahu ia bukan perempuan yang datang dengan kabar bahagia, melainkan dengan kebenaran pahit yang harus diterima bersama. Setelah berpakaian, Kirana turun ke ruang makan. Ibunya menyambut dengan senyum, menawarkan sarapan. Kirana duduk, mencoba menyuap makanan meski tenggorokannya terasa kaku. Ayahnya sudah duduk membaca koran, sesekali menatap putrinya dengan mata penuh perhatian. Ada rasa ingin bertanya, namun mereka menahan diri. Mereka tahu, sesuatu yang besar sedang dipendam Kirana. Waktu berjalan pelan. Setiap menit terasa seperti jam. Kirana memeriksa ponselnya, melihat pesan-pesan dari keluarga besar yang mengonfirmasi kedatangan mereka. Ada yang bertanya-tanya dengan nada cemas, ada yang bercanda ringan,
Ada pula yang penasaran. Kirana hanya membaca tanpa membalas. Ia ingin semua terungkap langsung, bukan lewat pesan singkat. Menjelang siang, satu persatu mobil mulai berdatangan. Suara salam, tawa, dan sapaan akrab memenuhi halaman. Rumah orang tuanya berubah riuh, seperti acara keluarga biasa. Padahal tidak ada yang tahu badai apa yang akan pecah sebentar lagi. Kirana menyambut mereka dengan senyum tipis, menyembunyikan gejolak di dalam dada. Para sepupu, paman, bibi, dan kerabat lain berkumpul di ruang tamu yang luas. Obrolan ringan mengalir. Anak-anak berlarian. Suasana tampak begitu biasa. Namun bagi Kirana, semua itu terasa asing. Ia duduk di kursi, menatap mereka satu persatu, membayangkan wajah-wajah itu nanti berubah ketika ia mengungkap kebenaran. Rian belum datang, tapi ia sudah menerima pesannya. Rian menulis bahwa ia akan hadir, dengan alasan ingin memperbaiki segalanya. Kirana membaca pesan itu dengan sinis. Perbaikan? Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah hancur bisa diperbaiki? Ia membiarkan Rian datang, karena memang itu rencananya. Rian harus ada di sini, harus berdiri di hadapan semua orang saat kebenaran dibuka. Waktu terasa semakin berat ketika suara mobil berhenti di depan rumah. Dari jendela, Kirana melihat Rian turun dengan wajah serius. Penampilannya rapi, seolah-olah ia masih ingin mempertahankan citra menantu teladan. Di sampingnya, Dewi ikut turun dengan langkah ragu. Penampilannya lebih sederhana, wajahnya menunduk, tapi Kirana tahu itu hanyalah bagian dari skenario pura-pura. Hatinya bergetar hebat, tapi wajahnya tetap datar. Ia berdiri, menyambut dengan dingin. Beberapa anggota keluarga tampak senang melihat kedatangan mereka, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rian mencoba tersenyum, berlaga seolah tidak ada apa-apa. Dewi menyelinap masuk ruangan dengan tatapan penuh canggung. Saat semua sudah berkumpul, suasana mulai tenang. Obrolan pelan berkurang, menunggu Kirana berbicara. Ia berdiri di tengah ruangan, merasakan puluhan pasang mata tertuju padanya. Tenggorokannya kering, tapi tekadnya lebih kuat. Ia membuka mulut, suaranya bergetar di awal namun kemudian mengeras. Semua kepala menoleh ke arah Rian ketika nama disebut. Rian mencoba tersenyum, tapi keringat di pelipisnya mengkhianati rasa panik. Dewi menunduk semakin dalam, tubuhnya kaku. Ruangan yang tadinya penuh suara kini senyap. Hanya napas orang-orang yang terdengar. Kirana melanjutkan, kata-katanya tajam. Satu persatu membuka tabir yang disembunyikan Rian. Ia menceritakan kepulangannya yang lebih awal. Pakaian berserakan di ruang tamu, suara-suara yang didengarnya, hingga pemandangan yang menghancurkan hati di kamar. Setiap kata yang ia ucapkan seperti palu menghantam dinding kepura-puraan yang dibangun Rian selama ini. Beberapa anggota keluarga menutup mulut, ada yang terkejut, ada yang menatap tajam ke arah Rian, ada pula yang menatap Dewi dengan jijik. Suasana memanas, bisik-bisik mulai terdengar. Rian mencoba bicara, menyela dengan alasan, tapi suaranya tenggelam di antara tatapan penuh kecaman. Kirana tidak berhenti. Ia menatap semua orang, lalu menegaskan bahwa ia tidak akan tinggal diam. Ia akan menggugat cerai. Ia tidak ingin hidup bersama pengkhianat, dan ia tidak akan memberi kesempatan kedua. Kata-katanya bergema, membuat ruangan terasa berat. Rian berdiri, mencoba mendekat, tapi Kirana melangkah mundur. Ia menatapnya dengan dingin, penuh kebencian. Dewi gemetar, pura-pura menangis. Namun tidak ada yang peduli. Semua mata kini melihat mereka bukan lagi sebagai bagian dari keluarga, melainkan pengkhianat yang merusak ikatan suci. Ketegangan pecah ketika salah satu paman Kirana berdiri, menyatakan dukungan penuh padanya. Yang lain ikut bicara, menyatakan kekecewaan pada Rian. Gelombang suara itu menekan, membuat Rian semakin terpojok. Dewi bahkan tidak berani mengangkat wajahnya. Di tengah keributan itu, Kirana berdiri tegak. Air matanya jatuh, tapi wajahnya tetap keras. Ia merasa lega, meski hatinya perih. Kebenaran sudah diungkap. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Rian sudah dipermalukan. Dewi sudah ditelanjangi di depan semua orang.
Namun di balik lega itu, ada juga rasa hampa. Ia tahu perjalanannya tidak berakhir di sini. Proses perceraian, luka yang harus disembuhkan, hidup yang harus dibangun kembali semua masih panjang. Tapi setidaknya hari ini, ia telah mengambil langkah pertama. Ia telah menunjukkan bahwa dirinya bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak. Ketika semua orang mulai bersuara keras, ketika Rian mencoba mencari simpati dan Dewi tetap menangis pura-pura, Kirana melangkah keluar dari ruangan. Udara sore menyambutnya di teras rumah. Segar meski hatinya masih penuh luka. Ia berdiri lama, menatap langit yang mulai berubah warna. Ada perasaan aneh di dalam dirinya, campuran lega, sakit, marah, dan kosong. Tapi ia tahu, satu hal sudah pasti, tidak ada jalan kembali. Ia telah memilih jalannya, dan ia akan berjalan terus, meski sendirian. Hari itu menjadi titik balik. Bukan hanya akhir dari sebuah rumah tangga, tapi juga kelahiran baru seorang Kirana yang berbeda lebih kuat, lebih tegas, dan tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya dipermainkan. Dan di balik semua kekacauan itu, jauh di dalam hatinya, ada janji yang ia bisikan pada diri sendiri. Rian dan Dewi tidak hanya akan kehilangan dia. Mereka akan kehilangan segalanya. Malam itu, setelah semua kegaduhan reda, rumah orang tua Kirana seperti menyimpan gema dari peristiwa siang tadi. Obrolan berbisik masih terdengar di beberapa sudut. Para kerabat belum sepenuhnya bisa menerima kenyataan yang baru saja terbuka. Beberapa ada yang menenangkan Kirana, memeluknya erat. Ada yang menatap Rian dengan pandangan tajam penuh kekecewaan. Dewi lebih banyak berdiam diri, duduk di pojok ruangan. Wajahnya pucat pasi, seolah ingin menghilang di telan bumi. Kirana melangkah ke kamarnya dengan tubuh letih. Namun pikirannya justru semakin penuh. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk dirinya sendiri. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena aliran emosi yang masih terlalu deras. Ia baru saja membuat langkah besar, dan kini ia tahu, tidak ada lagi yang bisa membalikkan keadaan. Kata-kata yang telah terucap di hadapan keluarga besar adalah palu yang menghancurkan semua kemungkinan rujuk. Itu adalah keputusan akhir, dan ia merasa lega sekaligus ngeri karena baru benar-benar menyadari konsekuensi dari tekadnya. Ponselnya bergetar di meja. Ia meraihnya dengan malas. Pesan dari Rian masuk bertubi-tubi, kalimat penuh penyesalan, janji perbaikan, permintaan maaf yang sama sekali tidak menggoyahkan hati Kirana. Ia hanya menatap pesan-pesan itu dengan dingin, lalu menutup layar tanpa membalas. Bagi Kirana, semua kata yang keluar dari Rian hanyalah sisa-sisa kebohongan yang tidak ada artinya. Namun di sela rasa marah, ada perasaan hampa yang sulit ia jelaskan. Malam ini seharusnya ia berada di rumah bersama suami, tertawa ringan sebelum tidur, berbicara tentang rencana masa depan, mungkin tentang anak yang mereka impikan. Namun kenyataannya, ia hanya sendiri, di kamar masa kecilnya, mencoba menerima kenyataan bahwa rumah tangganya sudah hancur. Kirana menarik napas panjang, lalu berdiri dan berjalan ke meja kecil di pojok ruangan. Ia mengambil sebuah buku catatan kosong dan pena. Tangan kirinya menopang kepala, sementara tangan kanan menuliskan sesuatu. Daftar hal-hal yang harus ia lakukan mulai besok. Di halaman pertama ia menuliskan dengan huruf tebal, gugatan cerai. Lalu di bawahnya, satu persatu rencana terurai. Menghubungi pengacara, mengumpulkan bukti, menyiapkan dokumen, dan memastikan hak-haknya sebagai istri tidak diabaikan. Kirana menulis dengan detail, seolah sedang menyusun strategi perang. Setiap kata yang ia tuliskan membuatnya merasa lebih kuat, lebih berkuasa atas nasibnya sendiri. Sementara itu, di ruang tamu, Rian masih duduk dengan wajah kusut. Beberapa kerabat mencoba berbicara dengannya, namun kebanyakan hanya ingin memastikan bahwa mereka memahami sisi Kirana. Tidak ada simpati berarti yang ia dapatkan. Ia merasa semakin terpojok, dan tatapan sinis dari paman serta bibi Kirana menambah rasa malu yang menyengat. Dewi duduk di sampingnya, tubuhnya sedikit bergetar. Ia tahu semua mata memandangnya dengan penuh hina. Tidak ada lagi rasa hormat, tidak ada lagi kepercayaan. Perannya sebagai pembantu yang dulu dianggap seperti keluarga kini berubah menjadi simbol pengkhianatan.
Sesekali ia melirik ke arah Rian, berharap ada kata-kata penguatan. Tapi Rian sendiri terlalu sibuk menahan amarah bercampur panik. Malam semakin larut. Satu persatu kerabat berpamitan. Mereka meninggalkan rumah dengan bisikan-bisikan yang masih terdengar jelas. Sebagian besar dari mereka menyalami Kirana, memberikan dukungan, mengatakan bahwa ia harus kuat. Kirana tersenyum tipis, menerima setiap pelukan dengan hati yang setengah beku. Ia tahu dukungan itu penting. Tapi pada akhirnya semua perjuangan harus ia jalani sendiri. Ketika rumah mulai sepi, Rian memberanikan diri mendekati kamar Kirana. Ia mengetuk pintu pelan. Suaranya lirih memanggil nama istrinya. Namun Kirana tidak membuka pintu. Ia hanya duduk di dalam, menatap pintu itu dengan tatapan tajam, mendengarkan suara lelaki yang dulu ia cintai kini terdengar seperti asing. Ketukan itu berulang. Suara Rian memohon, meminta kesempatan bicara. Tapi Kirana tetap diam. Baginya, membuka pintu berarti membuka celah untuk bujuk rayu, dan ia tidak ingin hatinya kembali digoyahkan. Ia sudah cukup kuat untuk menutup semua jalan. Pada akhirnya, suara Rian menghilang, hanya menyisakan keheningan. Pagi menjelang, udara dingin menyelimuti rumah. Kirana bangun lebih awal, langsung menuju kamar mandi untuk menyegarkan diri. Ia menatap wajahnya di cermin. Ada perubahan kecil di sana, mata yang lebih tajam, garis bibir yang lebih tegas. Ia merasa dirinya bukan lagi Kirana yang kemarin. Ia adalah perempuan yang siap menghadapi dunia baru, meski penuh luka. Sementara ia bersiap, Rian duduk di ruang tamu dengan wajah lesu. Semalaman ia tidak tidur. Kepalanya penuh dengan ketakutan tentang masa depan. Ia tahu Kirana tidak main-main. Gugatan cerai berarti reputasinya akan hancur, bisnisnya bisa terguncang, dan keluarga besarnya pun bisa ikut menanggung malu. Ia mencoba menyusun kata-kata untuk kembali meluluhkan hati istrinya, tapi setiap kali teringat tatapan dingin Kirana, ia merasa semua usahanya sia-sia. Dewi masih berada di rumah itu, menumpang di kamar kecil dekat dapur. Ia ingin pergi, tapi ketakutan menahannya. Bagaimana ia bisa menghadapi dunia luar setelah semua orang tahu aibnya? Ia merasa terjebak, dan dalam ketakutannya, ia hanya bisa menangis diam-diam, menutup mulut dengan bantal agar tidak terdengar. Hari itu Kirana mulai bergerak. Ia menghubungi seorang pengacara yang direkomendasikan pamannya. Pertemuan diatur untuk keesokan hari. Kirana merasa sedikit lebih tenang, karena ada orang profesional yang akan membantunya menuntaskan urusan ini. Ia tahu jalan hukum tidak mudah, tapi setidaknya ia tidak sendiri. Sore harinya, ia duduk bersama kedua orang tuanya. Ayahnya berbicara dengan suara berat, mengatakan bahwa ia bangga pada keberanian Kirana. Ibunya menggenggam tangan putrinya erat, meski air mata tak berhenti mengalir. Mereka tahu jalan di depan penuh tantangan, tapi mereka siap mendukung sepenuhnya. Di sisi lain, Rian mencoba berbicara dengan ayah Kirana, mencari celah untuk berdamai. Namun ayah Kirana hanya menatapnya dengan mata dingin, mengatakan bahwa kepercayaan yang telah dihancurkan tidak bisa dipulihkan dengan kata-kata. Rian terdiam, merasakan pintu terakhir untuk mencari simpati tertutup rapat. Malam kedua setelah pengungkapan itu jauh lebih sunyi, namun ketegangan tetap terasa di udara. Kirana berbaring di ranjang, menatap langit-langit dengan pikiran yang tak henti berputar. Ia membayangkan proses panjang yang akan ia lalui, pertemuan di pengadilan, tatapan orang-orang, mungkin juga perlawanan dari pihak Rian. Semua itu menakutkan, tapi ia tidak mundur. Sementara di ruangan lain, Rian duduk sendirian dengan wajah muram. Dewi berusaha mendekat, mencoba menawarkan pelukan, tapi Rian menepisnya dengan kasar. Bagi Rian, Dewi kini hanya menjadi beban. Ia mulai menyesal telah terjebak dalam nafsu sesaat yang kini menghancurkan segalanya. Namun penyesalan itu datang terlambat, dan ia tahu tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah kenyataan. Kirana menutup matanya, mencoba tidur. Namun sebelum benar-benar terlelap, ia berbisik pada dirinya sendiri, janji yang ia ucapkan malam sebelumnya. Rian dan Dewi tidak akan dibiarkan hidup tenang. Mereka harus merasakan penderitaan yang sepadan dengan luka yang mereka tinggalkan. Ia akan memastikan itu,
dengan segala cara yang ia miliki. Dan dengan pikiran itu, malam berakhir. Namun di hati Kirana, peperangan baru saja dimulai. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis masih menyelimuti jalan ketika Kirana keluar dari rumah orang tuanya, mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Di tangannya, ia membawa sebuah map berisi dokumen penting, surat nikah, fotokopi identitas, dan beberapa bukti awal perselingkuhan Rian. Map itu terasa berat, seakan bukan hanya kertas yang ada di dalamnya, melainkan seluruh beban hidup yang harus ia pikul. Sopir yang disediakan pamannya menunggu di depan, siap mengantarnya ke kantor pengacara. Kirana masuk dengan langkah pasti, meski hatinya masih berdebar. Ia menatap keluar jendela mobil sepanjang perjalanan, melihat pepohonan yang berderet di tepi jalan, orang-orang yang berjalan terburu-buru, kehidupan yang terus bergerak meski dunianya sendiri baru saja runtuh. Sesampainya di kantor pengacara, ia disambut dengan ramah oleh seorang pria parubaya bernama Arman, pengacara yang sudah berpengalaman menangani kasus perceraian. Ruangan itu penuh dengan rak-rak berisi berkas. Aroma kopi tercium samar. Arman menawarinya duduk, lalu membuka percakapan dengan suara tenang. Kirana menjelaskan semuanya, dari awal pernikahannya hingga malam ketika ia memergoki perselingkuhan. Arman mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat. Wajahnya tetap netral, profesional, meski matanya jelas menyiratkan simpati. Ia menegaskan bahwa kasus ini kuat, terlebih karena Kirana memiliki saksi dan bukti nyata. Namun ia juga mengingatkan bahwa prosesnya tidak akan mudah. Akan ada perlawanan. Akan ada fitnah yang mungkin dilontarkan pihak Rian untuk mempertahankan nama baiknya. Kirana mendengarkan dengan tenang, meski jantungnya berdebar lebih cepat. Ia tahu jalan di depannya penuh duri, tapi semakin ia mendengar penjelasan Arman, semakin ia yakin pada keputusannya. Ia bukan lagi perempuan yang ingin mempertahankan rumah tangga dengan segala cara. Ia adalah perempuan yang ingin menuntut keadilan untuk dirinya sendiri. Setelah pertemuan itu, Kirana merasa lebih tegak. Langkah-langkah hukum sudah jelas, dan ia siap menjalankannya. Ia pulang dengan hati yang lebih ringan, meski rasa sakit tetap ada. Ia menatap ponselnya yang terus bergetar oleh panggilan Rian, namun ia mengabaikannya. Tidak ada lagi ruang untuk kata-kata manis yang penuh racun. Di sisi lain, Rian semakin terhimpit. Reputasinya di keluarga besar sudah hancur, dan kini ia mulai merasakan dampak di lingkungan kerja. Beberapa kolega menjauh, bisik-bisik mulai terdengar, dan ia merasakan tatapan berbeda dari orang-orang yang dulu menghormatinya. Ia mencoba menutupi semuanya dengan senyum palsu, tapi dalam hatinya ia panik. Dewi, yang masih menumpang di rumah orang tua Rian untuk sementara, merasakan tekanan yang lebih berat. Ia tidak lagi diperlakukan baik. Ibu Rian nyaris tidak mau menatap wajahnya. Para tetangga mulai bergosip, dan setiap langkah yang ia ambil seolah penuh hinaan. Ia mulai menyesali tindakannya, namun penyesalan itu tidak membawa perubahan apapun. Ia hanya bisa menunduk, berharap badai akan berlalu, padahal ia tahu badai itu justru semakin membesar. Rian mencoba menghubungi Kirana berkali-kali, namun semua usahanya sia-sia. Ia bahkan nekat datang ke rumah orang tua Kirana suatu sore, namun ditolak mentah-mentah oleh ayahnya. Gerbang tertutup rapat, meninggalkan Rian berdiri dengan wajah penuh amarah bercampur putus asa. Ia menendang kerikil di jalan, menatap rumah itu dengan mata yang memerah, merasa dirinya telah kehilangan segalanya. Malam hari, di kamarnya, Kirana duduk sambil menatap dokumen yang baru ia dapat dari Arman. Surat gugatan sudah disusun, tinggal menunggu waktu untuk diajukan ke pengadilan. Ia menyentuh kertas itu dengan ujung jarinya, merasakan betapa besar langkah yang akan ia ambil. Ada sedikit getar di hatinya, rasa takut yang wajar bagi siapapun yang akan mengubah jalan hidupnya secara drastis. Namun ia juga merasa kuat, karena kini ia tahu arah yang harus ia tuju. Ibunya masuk ke kamar, membawa secangkir teh hangat. Mereka duduk bersama, terdiam cukup lama. Akhirnya ibunya berkata bahwa ia bangga pada keberanian Kirana, meski hatinya ikut hancur melihat putrinya terluka. Kirana menunduk, merasakan air mata mengalir tanpa bisa ditahan.
Ia menyandarkan kepala di bahu ibunya, merasakan kehangatan yang selalu ia rindukan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan berat namun teratur. Kirana mulai mengumpulkan lebih banyak bukti, termasuk rekaman percakapan yang ia simpan, pesan-pesan singkat, bahkan beberapa foto yang ia temukan. Semua itu ia serahkan pada Arman, yang menyusunnya dengan rapi untuk memperkuat gugatan. Rian semakin terdesak. Ia mencoba mencari jalan keluar dengan berbicara pada beberapa kerabat, mencoba meyakinkan bahwa ia masih mencintai Kirana, bahwa perselingkuhan itu hanya kesalahan sesaat. Namun kebanyakan dari mereka tidak lagi mau mendengar. Rian merasa dirinya kehilangan pijakan. Bahkan keluarganya sendiri mulai ragu untuk membelanya. Dewi pun semakin tersisih. Ia mendapati dirinya dijauhi oleh semua orang, bahkan oleh Rian sendiri yang mulai menyalahkannya atas semua yang terjadi. Malam-malamnya diisi dengan tangisan, ketakutan akan masa depan yang suram. Ia merasa seolah semua pintu tertutup, dan satu-satunya orang yang bisa ia andalkan justru semakin menjauh. Sementara itu, Kirana justru mulai menemukan ketenangan kecil di tengah kekacauan. Ia kembali bekerja di toko milik keluarganya, mengalihkan pikiran dengan kesibukan. Orang-orang di sekitarnya memberi dukungan, menyapanya dengan ramah, membuatnya merasa bahwa dunia tidak sepenuhnya kejam. Ia masih memiliki tempat, masih memiliki arti. Meski begitu, setiap kali malam tiba, luka itu kembali terasa. Ia berbaring di ranjang, menatap langit-langit, mengingat semua kenangan indah bersama Rian yang kini berubah menjadi racun. Ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin seseorang yang begitu ia cintai bisa berubah menjadi sosok asing yang menusuk dari belakang. Namun dari pertanyaan itu lahirlah tekad baru. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan lagi menyerahkan hatinya begitu saja. Ia akan membangun dirinya kembali, lebih kuat, lebih kokoh, dan tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya lagi. Hari pengajuan gugatan pun tiba. Kirana berangkat ke pengadilan bersama Arman. Ruang sidang itu dingin, dengan kursi kayu berbaris rapi dan hakim yang duduk di kursi tinggi. Kirana duduk di kursi penggugat. Jantungnya berdegup keras. Di seberang, Rian hadir dengan wajah tegang, didampingi pengacaranya sendiri. Tatapan mereka bertemu sejenak, penuh luka dan kebencian. Dewi tidak hadir, namun bayangannya tetap menghantui. Kirana merasa perutnya mual ketika membayangkan wajah perempuan itu. Wajah yang selalu menunduk namun menyimpan kelicikan. Sidang dimulai dengan pembacaan gugatan. Suara Arman tegas. Setiap kata keluar dengan jelas, membongkar perselingkuhan Rian di hadapan hakim. Ruangan hening, hanya suara pena yang mencatat dan detak jam dinding yang terdengar. Kirana duduk tegak, meski tangannya menggenggam erat ujung rok untuk menahan gemetar. Rian mencoba menyangkal, pengacaranya mencoba meredakan, namun bukti yang ditampilkan terlalu kuat. Foto, pesan singkat, hingga saksi-saksi yang siap bersuara. Semua itu menjadi tembok kokoh yang tak bisa dijebol dengan kata-kata manis. Kirana menatap Rian dengan dingin, dan untuk pertama kalinya, ia melihat jelas ketakutan di mata pria itu. Bukan lagi amarah, bukan lagi keangkuhan, melainkan ketakutan murni. Ketakutan kehilangan segalanya. Ketakutan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Sidang ditunda untuk mendengar saksi di pertemuan berikutnya. Kirana keluar dari ruang sidang dengan langkah mantap. Udara luar terasa lebih segar, meski matahari terik menyengat. Ia menengadah, menutup mata sejenak, merasakan angin menerpa wajahnya. Ada kelegaan kecil di hatinya. Proses masih panjang, tapi langkah pertamanya sudah berhasil ia lalui. Rian keluar beberapa menit kemudian. Wajahnya kusam, matanya merah. Ia berjalan cepat tanpa menoleh, meninggalkan bayangan yang semakin rapuh. Dewi menunggunya di luar. Namun Rian hanya menepis tangan yang mencoba meraih lengannya. Ia melangkah pergi, meninggalkan Dewi berdiri sendirian dengan wajah yang semakin hancur. Di kejauhan, Kirana berdiri di samping Arman, menatap punggung Rian yang menjauh. Ia tahu jalan mereka sudah benar-benar berpisah. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi janji. Yang ada hanya luka, dendam, dan langkah-langkah baru menuju kebebasan.
Dan di dalam hatinya, Kirana berbisik pelan, hampir tak terdengar, ini baru permulaan. Hari itu pengadilan kembali dipenuhi riuh rendah suara orang-orang yang menunggu giliran. Aroma kertas, tinta, dan debu bercampur dengan ketegangan yang menggantung di udara. Kursi-kursi kayu berderet, sebagian besar sudah terisi, dan setiap orang tampak menunggu dengan wajah serius. Kirana berjalan masuk dengan langkah mantap, ditemani Arman yang menenteng map tebal berisi bukti dan dokumen. Wajah Kirana tenang, namun dalam dadanya jantung berdegup kencang. Ia tahu hari ini akan menjadi hari yang panjang, karena saksi-saksi akan mulai dipanggil. Ia duduk di kursi penggugat, merapikan pakaiannya yang sederhana namun rapi. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti pada sosok Rian yang sudah duduk di seberang. Wajah Rian tampak lebih tua dari sebelumnya. Mata cekung, garis tegang menghiasi keningnya. Ia berusaha menatap ke depan dengan penuh percaya diri, namun jelas terlihat bahwa dirinya rapuh. Di sampingnya, pengacaranya sibuk membuka berkas, sesekali berbisik memberi arahan. Kirana menghirup napas dalam-dalam. Di dalam dirinya ada campuran rasa marah, sedih, dan dingin yang ia pelihara sebagai benteng. Ia sudah berjanji tidak akan menangis di sini, tidak akan menunjukkan kelemahan di hadapan lelaki yang telah menghancurkannya. Sidang dimulai. Hakim mengetuk palu, suara kerasnya bergema di ruangan, menyuruh semua orang untuk tenang. Arman berdiri, membuka berkas, lalu menyampaikan bahwa pihak penggugat menghadirkan saksi pertama. Seorang kerabat Kirana maju, sepupu yang pada hari kejadian juga ada di rumah dan mendengar langsung suara keributan. Ia bersaksi bahwa Kirana pulang lebih awal, mendapati pakaian berserakan, dan kemudian terlihat pucat serta menangis ketika menceritakan apa yang ia lihat. Saksi itu berbicara dengan lantang. Suaranya bergetar karena emosi. Rian berusaha menyangkal. Namun ketika hakim menanyakan beberapa detail, jelas terlihat ia tidak memiliki jawaban yang meyakinkan. Wajahnya berubah pucat. Matanya sesekali melirik ke arah pengacaranya, mencari bantuan. Saksi kedua dipanggil. Seorang tetangga dekat rumah Kirana dan Rian. Ia bersaksi pernah melihat Dewi keluar dari rumah pada jam-jam yang tidak wajar, berpakaian rapi namun terburu-buru. Ia juga pernah mendengar suara gaduh dari dalam rumah, meski saat itu ia tidak ingin ikut campur. Kesaksiannya semakin memperkuat gambaran bahwa ada hubungan terlarang di balik pintu rumah tangga Kirana. Kirana duduk tegak, mendengarkan setiap kata. Hatinya perih, karena semua ini membuka kembali luka yang coba ia tutupi. Namun di sisi lain, ada kepuasan kecil yang menyelinap. Kepuasan karena kebenaran akhirnya keluar di depan semua orang. Rian mulai gelisah. Keringat tampak di pelipisnya. Tangannya menggenggam erat tepi kursi. Ia mencoba menyela, menuduh bahwa semua ini rekayasa. Namun hakim menegurnya agar tetap tenang. Dewi tidak hadir, namun namanya berkali-kali disebut. Seakan-akan bayangan dirinya hadir di ruangan itu, membuat suasana semakin menyesakan. Arman kemudian mengajukan bukti berupa rekaman pesan singkat antara Rian dan Dewi. Hakim menerima berkas itu, membacanya dengan serius. Kata-kata mesra yang tertulis di layar ponsel dibacakan keras, membuat ruangan hening. Semua orang menatap Rian dengan tatapan tajam. Wajah Rian memerah, bibirnya bergerak tanpa suara. Matanya berkilat marah namun tidak berdaya. Kirana menunduk sejenak, menutup mata, menahan gelombang emosi yang hampir pecah. Ia merasa tubuhnya bergetar. Namun ia kembali menguatkan diri. Ia mengangkat wajah, menatap lurus ke depan. Tidak ada air mata, hanya sorot dingin yang membuat Rian semakin terpojok. Sidang berjalan lama. Setiap saksi yang dipanggil menambahkan potongan demi potongan pada puzzle pengkhianatan. Gambaran utuh semakin jelas, dan tidak ada ruang lagi bagi Rian untuk berkelit. Bahkan pengacaranya mulai kehilangan arah, hanya bisa mencoba memperhalus dengan alasan bahwa Rian masih ingin mempertahankan rumah tangga. Namun kata-kata itu terdengar hampa di telinga Kirana. Baginya, semua sudah berakhir sejak malam ketika ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi rumah tangga yang bisa diselamatkan. Yang ada hanya luka yang harus disembuhkan dan harga diri yang harus ditegakkan.
Ketika sidang akhirnya ditutup untuk hari itu, suasana ruangan berat. Hakim mengetuk palu, menunda untuk sidang berikutnya. Semua orang berdiri, keluar perlahan. Kirana berjalan keluar dengan wajah tegak, meski tubuhnya terasa lelah. Arman menepuk bahunya ringan, memberi semangat. Ia hanya mengangguk, tidak banyak bicara. Di luar, udara terasa lebih panas. Matahari siang menyorot tajam, membuat keringat muncul di dahi. Rian keluar beberapa menit kemudian. Wajahnya kusut, tatapannya liar. Ia mencoba mendekati Kirana, namun beberapa kerabat segera berdiri di antara mereka, mencegah konfrontasi. Rian hanya bisa memandang dari jauh. Matanya menyala penuh amarah. Kirana tidak menoleh. Ia masuk ke mobil dengan tenang, meninggalkan Rian berdiri sendirian di halaman pengadilan. Dalam hatinya ada rasa lega, meski kelelahan begitu nyata. Proses masih panjang, namun ia bisa merasakan perlahan kebenaran berpihak padanya. Malam itu, di kamar rumah orang tuanya, Kirana duduk lama di depan jendela. Angin malam masuk pelan, membawa aroma tanah basah. Ia menatap langit gelap bertabur bintang, mencoba menenangkan hatinya. Pikirannya melayang ke masa lalu, saat ia dan Rian masih muda, saat cinta mereka terasa murni dan penuh janji. Semua itu kini terasa seperti mimpi yang jauh, hampir tidak nyata. Air mata akhirnya jatuh, bukan karena rindu, tapi karena kecewa pada dirinya sendiri. Ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa begitu percaya, bagaimana ia bisa menyerahkan seluruh hidupnya pada seseorang yang ternyata tidak pantas. Namun di balik tangis itu, ada juga rasa bangga. Ia bangga karena telah berani mengambil langkah, bangga karena ia tidak membiarkan dirinya terus ditindas oleh kebohongan. Di sisi lain kota, Rian duduk sendirian di kamarnya. Botol minuman keras di atas meja sudah setengah kosong. Ia menenggak lagi, mencoba menenggelamkan amarah dan ketakutannya. Pikirannya kacau. Wajah Kirana terus muncul di benaknya. Tatapan dingin itu menghantuinya, membuatnya merasa kecil dan tak berdaya. Dewi, yang kini semakin tersisih, mencoba menghubungi Rian. Namun panggilannya ditolak. Ia merasa semakin terbuang, semakin tak berarti. Dalam hati kecilnya, ia mulai membenci Rian, merasa bahwa lelaki itu pengecut yang hanya memanfaatkan dirinya lalu membiarkannya hancur. Namun ia tidak punya tempat lain untuk pergi. Tidak ada yang bisa ia tuju. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang melelahkan. Kirana terus mempersiapkan diri untuk sidang selanjutnya. Ia bekerja di toko keluarganya di siang hari, lalu menghabiskan malam dengan membaca ulang berkas dan mencatat hal-hal penting. Semakin lama, ia merasa dirinya berubah. Ia bukan lagi perempuan lembut yang selalu mengalah. Ia menjadi sosok yang lebih tegas, lebih kuat, meski luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Keluarga dan kerabat terus memberikan dukungan. Beberapa bahkan mengatakan betapa kagumnya mereka pada keberanian Kirana. Ia menerima semua itu dengan senyum tipis. Meski dalam hatinya ia tahu jalan masih panjang. Dan di setiap langkahnya, ia selalu membawa satu janji yang ia bisikan pada dirinya sendiri. Rian dan Dewi tidak hanya akan kehilangan dirinya. Mereka akan kehilangan segalanya, kepercayaan, nama baik, bahkan rasa tenang dalam hidup. Malam menjelang lagi. Kirana menutup mata di ranjangnya. Tubuhnya letih namun pikirannya tetap terjaga. Ia tahu pertempuran ini belum selesai. Namun kini, ia tidak takut lagi. Hari-hari setelah sidang itu seakan berjalan lambat. Kirana terbangun setiap pagi dengan rasa berat. Namun tetap memaksa dirinya bangkit. Rutinitas baru mulai terbentuk. Ia membantu ibunya di toko, menyapa pelanggan dengan senyum. Meski di balik itu hatinya masih penuh luka. Ia berusaha menata hidup, menjaga dirinya agar tidak tenggelam dalam kesedihan. Setiap kali ada momen sepi, bayangan masa lalu kerap muncul, memanggil rasa sakit yang belum sembuh. Namun ia melawan, menolak menyerah pada rasa hampa. Kirana mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Ia kini lebih berhati-hati, lebih tajam dalam menilai orang lain. Jika dulu ia mudah percaya, kini ia lebih waspada. Tatapannya lebih dingin, ucapannya lebih tegas. Ada sisi baru yang tumbuh dalam dirinya.
sisi yang lahir dari rasa sakit dan pengkhianatan. Ia sendiri kadang terkejut menyadarinya, namun juga merasa bangga, karena ia tidak lagi sama seperti dulu. Rian, di sisi lain, tidak bisa menerima kenyataan. Ia pulang ke rumah kontrakan kecil setelah sidang, duduk di kursi reot, memandangi dinding kosong. Malam-malamnya dihabiskan dengan botol minuman keras, sementara pikirannya berkecamuk. Reputasinya di mata keluarga sudah jatuh, rekan bisnis mulai menjauh, dan kehidupannya yang dulu penuh gengsi kini hancur berantakan. Ia menyalahkan Kirana atas semua itu, meski di dalam hatinya ia tahu kesalahannya sendiri yang membuat semua runtuh. Namun egonya terlalu besar untuk mengakuinya. Rian mulai menyusun rencana. Ia tidak bisa membiarkan Kirana menang begitu saja. Ia tidak bisa menerima dirinya dipermalukan di depan keluarga besar. Tidak bisa menerima bahwa hidupnya yang dulu penuh kenyamanan kini tinggal puing-puing. Ia ingin balas dendam. Ia ingin melihat Kirana menderita. Pikiran itu menempel kuat, meracuni setiap detik hidupnya. Dewi semakin terpuruk. Setelah persidangan, banyak orang mulai membicarakannya. Ia dicemooh, dianggap perusak rumah tangga orang. Tidak ada lagi tempat aman baginya. Ia mencoba menghubungi Rian, berharap lelaki itu akan memberinya perlindungan. Namun Rian semakin jarang menjawab panggilan atau pesan. Saat mereka sempat bertemu, Rian malah melampiaskan amarahnya, menyalahkannya atas semua masalah yang kini menimpa. Dewi pulang dengan wajah basah air mata, hatinya penuh penyesalan. Ia merasa dirinya hanya pion kecil dalam permainan, dan kini ia pun dibuang begitu saja. Kirana tidak tahu secara pasti apa yang sedang Rian rencanakan. Namun ia bisa merasakan bahwa mantan suaminya itu tidak akan diam. Ia mengenal betul sifatnya, egois dan penuh dendam. Itulah mengapa Kirana semakin berhati-hati. Ia mendokumentasikan semua kejadian, menyimpan setiap pesan, mengarsipkan setiap ancaman halus yang kadang ia terima di telepon. Ia tidak lagi takut, justru ia merasa siap menghadapi apapun. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, Kirana duduk sendirian di ruang tamu rumah orang tuanya. Lampu redup, jam berdetak lambat, udara malam menempel dingin di kulit. Ia membuka laptop, membaca kembali catatan yang ia buat untuk persidangan berikutnya. Ia membaca ulang kalimat demi kalimat, lalu menutup mata sejenak, membiarkan pikirannya melayang. Ia merasa seperti sedang menulis ulang hidupnya, menyusun kisah baru dari puing-puing yang tersisa. Ada rasa takut, tentu saja, tapi ada juga tekad yang lebih kuat. Ia tahu jalan ini tidak mudah. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin ia merasa tidak ada jalan untuk kembali. Satu-satunya pilihan adalah terus maju. Rian di saat yang sama sedang duduk di bar kecil, berbicara dengan seseorang yang ia sebut temannya. Suaranya lirih, penuh kebencian. Ia menceritakan betapa Kirana telah menghancurkan hidupnya, betapa ia ingin balas dendam. Orang itu mendengarkan dengan mata menyipit, menawarkan cara-cara licik yang mungkin bisa membuat Kirana jatuh. Rian mengangguk, setengah mabuk, setengah yakin, hatinya dipenuhi bara dendam. Hari berganti, minggu-minggu berjalan. Kirana mulai mendapat kembali sedikit cahaya dalam hidupnya. Ia menemukan kebahagiaan kecil dalam hal-hal sederhana, menata rak di toko, mendengar tawa keponakan yang datang bermain, atau sekadar meneguk teh hangat di pagi hari. Luka itu masih ada, tapi ia mulai belajar hidup bersamanya. Namun bayangan Rian tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali ponselnya berbunyi, ia merasa waspada. Setiap kali berjalan sendirian, ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Ia tahu lelaki itu masih berkeliaran, masih penuh dendam. Dewi semakin jatuh dalam jurang penyesalan. Ia kehilangan pekerjaannya, kehilangan tempat tinggal yang layak, dan bahkan keluarganya sendiri menolak untuk membantunya. Ia duduk berjam-jam di kamar sempit, menatap dinding kosong, mengingat kembali saat-saat ia merasa berkuasa ketika berada di sisi Rian. Semua itu kini terasa seperti mimpi buruk. Di tengah semua kekacauan itu, Kirana perlahan menemukan sesuatu yang baru dalam dirinya, rasa percaya diri. Ia mulai merasa bahwa dirinya bisa hidup tanpa bergantung pada orang lain.
Ia bisa berdiri sendiri, menata masa depan dengan tangannya sendiri. Ada kekuatan yang tumbuh dari rasa sakit, dan kekuatan itu mulai mengalir di setiap langkahnya. Sidang berikutnya semakin dekat. Kirana mempersiapkan diri, membaca ulang bukti-bukti, mendiskusikan strategi dengan Arman. Ia merasa lebih tenang dari sebelumnya, lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Di sisi lain, Rian semakin gelap. Ia tidak hanya ingin memenangkan sidang, ia ingin menghancurkan Kirana secara pribadi. Ia mulai menyebarkan rumor, menyusun cerita palsu untuk mencoreng nama baiknya. Namun langkah-langkahnya tidak berjalan mulus. Beberapa orang yang dulu mendukungnya kini mulai menjauh, tidak lagi percaya pada kata-katanya. Malam sebelum sidang, Kirana berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya sendiri, lama sekali, hingga air mata menggenang. Namun bukan air mata kelemahan. Itu adalah air mata kekuatan. Air mata seorang perempuan yang telah hancur dan bangkit kembali. Ia mengusap wajahnya, lalu berbisik pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan kalah. Di luar sana, Rian duduk dengan wajah muram, ditemani botol kosong dan ruangan berantakan. Dewi tidak lagi ada di sisinya. Ia pergi entah kemana. Rian merasa kesepian, namun egonya terlalu besar untuk mengakuinya. Ia hanya bisa menyalakan api kebencian itu lebih besar, berharap api itu bisa menghangatkan dirinya yang kian dingin. Kirana tidur malam itu dengan tenang. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa benar-benar yakin pada dirinya sendiri. Esok mungkin akan penuh badai. Namun ia tahu dirinya siap. Ia bukan lagi Kirana yang lama. Ia adalah Kirana yang baru, yang telah belajar dari luka, dan yang siap menghadapi dunia dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Hari-hari bergulir, membawa Rian semakin jauh dari dirinya yang dulu. Rumah kontrakan yang ia tinggali semakin berantakan. Lantainya penuh debu, pakaian kotor menumpuk, botol-botol kosong berserakan di sudut ruangan. Dulu ia terbiasa dengan kenyamanan rumah megah, fasilitas lengkap, dan pelayan yang siap melayani. Kini, setiap kali ia membuka mata di pagi hari, yang ia temui hanyalah sunyi yang menyesakkan. Usahanya perlahan merosot. Klien-klien lama mulai menarik diri. Satu persatu mitra bisnis memutuskan kerjasama. Nama Rian menjadi bahan perbincangan yang tidak lagi bernuansa hormat. Banyak yang mendengar kabar persidangan. Banyak yang tahu tentang perselingkuhan yang terbongkar. Reputasi yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh hanya dalam hitungan bulan. Ia mencoba menghubungi beberapa kenalan, namun sebagian besar menolak bertemu. Bahkan pesan singkatnya hanya dibalas singkat, sekadar basa-basi, sebelum akhirnya tidak dihiraukan lagi. Rian duduk di kursinya, menatap kosong ke layar ponsel yang sunyi. Tidak ada pesan masuk, tidak ada panggilan. Hanya notifikasi kosong dari aplikasi yang tidak penting. Ia merasa ditinggalkan dunia, sendirian dalam kubangan hidup yang ia ciptakan sendiri. Dewi semakin jauh dari kehidupannya. Semula ia masih bertahan, datang sesekali untuk menuntut perhatian. Namun setelah beberapa kali diperlakukan kasar, Dewi memilih pergi. Ia membawa barang seadanya, meninggalkan Rian tanpa sepatah kata perpisahan. Malam ketika Dewi terakhir kali pergi, Rian duduk di teras kontrakan, menunggu dengan gelisah. Namun langkah kaki yang ia tunggu tidak pernah terdengar lagi. Sejak saat itu, ia benar-benar sendirian. Di sisi lain, Kirana mulai menemukan pijakan yang lebih kokoh. Ia tidak lagi sekadar bertahan, ia mulai tumbuh, berkembang, dan menemukan arti baru dalam hidupnya. Hari-hari di toko keluarganya kini dijalani dengan lebih ringan. Ia menyapa pelanggan dengan hangat, membangun hubungan baik dengan banyak orang, dan perlahan rasa percaya diri tumbuh semakin kuat. Kirana mulai belajar hal-hal baru, hal-hal yang dulu ia abaikan ketika hidupnya terpusat pada rumah tangga bersama Rian. Ia mengambil kursus singkat online, membaca buku-buku tentang bisnis kecil, dan mulai memikirkan rencana membuka usaha sendiri. Ada semangat baru yang lahir, semangat yang membuatnya tersenyum ketika menatap masa depan. Malam-malamnya tidak lagi penuh tangis. Meski luka itu masih ada, meski bayangan perselingkuhan itu kadang muncul dalam mimpi, Kirana mulai bisa menutup mata dengan damai.
Ia sering duduk di teras rumah orang tuanya, memandangi bintang, merasa ada kehidupan baru yang menantinya. Rian, sebaliknya, semakin karam. Ia tidak lagi punya tujuan jelas. Setiap hari ia bangun dengan kepala berat akibat alkohol, tubuh lemas, dan pikiran kusut. Ia mencoba mencari Dewi, namun nomor teleponnya sudah tidak aktif. Ia mencoba datang ke tempat yang dulu mereka datangi bersama, namun Dewi tidak pernah muncul lagi. Ia merasa dikhianati, meski sebenarnya ia sendiri yang lebih dulu menghancurkan segalanya. Hari-hari tanpa Dewi membuatnya semakin menyadari bahwa dirinya hanyalah lelaki yang ditinggalkan semua orang. Keluarganya enggan menolong, teman-temannya menjauh, dan perempuan yang dulu ia pilih untuk selingkuh kini meninggalkannya juga. Semua pintu seakan menutup, menyisakan lorong gelap yang tak berujung. Kirana semakin teguh dalam jalannya. Setiap kali sidang berlanjut, ia hadir dengan wajah tenang, menyampaikan argumennya dengan jelas. Arman mendampinginya dengan penuh keyakinan. Hakim pun melihat bagaimana Kirana tetap konsisten, bagaimana buktinya semakin kuat, dan bagaimana sikapnya menunjukkan bahwa ia tidak lagi goyah. Rian mencoba berbagai cara untuk melawan. Ia mengajukan saksi-saksi yang katanya bisa membela dirinya. Namun kesaksian mereka rapuh, mudah dipatahkan. Ia mencoba menyebar gosip bahwa Kirana pun tidak setia. Namun tidak ada yang percaya. Semua orang sudah melihat siapa yang salah. Kemarahan Rian semakin membara. Ia sering memukul meja, merobek kertas, bahkan berteriak sendiri di dalam kamar kontrakannya. Amarah itu bukan hanya pada Kirana, tapi juga pada dirinya sendiri, meski ia tidak mau mengakuinya. Ia merasa dunia tidak adil, padahal sebenarnya ia hanya menuai apa yang ia tanam. Kirana perlahan mulai dikenal sebagai perempuan yang kuat. Banyak orang yang dulunya hanya mengenalnya sebagai istri Rian kini melihat sisi lain dirinya. Mereka menghormati keberaniannya, kekokohannya, dan ketegarannya. Bahkan beberapa orang datang menawarkan kerja sama bisnis kecil, percaya pada kemampuan Kirana untuk memulai sesuatu yang baru. Di malam-malam sunyi, Kirana menulis catatan di buku hariannya. Ia menuliskan rasa sakit yang masih tersisa, tapi juga menuliskan rasa syukur. Syukur karena ia masih diberi kesempatan untuk bangkit. Syukur karena ia tidak membiarkan dirinya hancur bersama dengan pengkhianatan itu. Ia tahu jalan masih panjang, tapi ia juga tahu dirinya tidak akan pernah kembali menjadi perempuan yang rapuh. Sementara itu, Rian semakin terpuruk dalam hutang. Pengelolaan bisnisnya kacau, uangnya habis untuk minuman dan hal-hal sia-sia. Ia mulai berutang pada orang-orang yang salah. Orang-orang yang tidak segan menggunakan kekerasan untuk menagih. Malam-malamnya kini bukan hanya dihantui bayangan Kirana, tapi juga rasa takut akan ketukan pintu dari orang yang menagih. Dewi yang pergi akhirnya bekerja sebagai pembantu lagi di tempat lain, jauh dari lingkungan lamanya. Ia menundukkan kepala setiap kali orang menatapnya, merasa malu dan hina. Dalam hati, ia sering mengutuk dirinya sendiri karena telah mengambil jalan yang salah. Hidupnya tidak menjadi lebih baik setelah merebut Rian, justru semakin buruk. Ia menyadari bahwa ia hanyalah alat yang mudah dibuang setelah tidak berguna. Kirana tidak tahu detail apa yang dialami Rian dan Dewi, tapi sesekali kabar itu sampai ke telinganya. Ia hanya tersenyum tipis, bukan karena bahagia atas penderitaan mereka, tapi karena yakin bahwa keadilan memang selalu menemukan jalannya sendiri. Hari itu, ketika matahari mulai terbenam, Kirana berdiri di balkon rumah orang tuanya. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma tanah yang lembab. Ia memeluk dirinya sendiri, menutup mata, dan menghirup napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasa lega. Ia merasa beban di pundaknya mulai terangkat sedikit demi sedikit. Malam turun perlahan. Bintang-bintang berkelip di langit. Kirana menatap ke atas. Hatinya penuh doa. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus maju, terus bangkit, dan tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merenggut kebahagiaan yang telah ia perjuangkan dengan air mata dan luka. Di seberang kota, Rian terkapar di kursi reot. Tubuhnya lemas, matanya kosong. Botol kosong berserakan di lantai. Rokok habis di asbak. Hidupnya terasa hampa, penuh penyesalan,
namun terlalu jauh untuk kembali. Ia terjebak dalam jurang yang ia gali sendiri, dan tidak ada tangan yang mau mengangkatnya keluar. Sementara Dewi, di kamar sempit tempat ia bekerja, menangis diam-diam. Ia menatap langit-langit, membayangkan hidup yang berbeda, hidup yang lebih baik. Namun yang tersisa hanyalah kenyataan pahit, kenyataan bahwa pilihannya telah menghancurkan segalanya. Kirana tidur malam itu dengan damai. Mimpi buruknya semakin jarang, bayangan Rian dan Dewi semakin memudar. Ia tahu luka itu mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang, tapi ia juga tahu dirinya cukup kuat untuk hidup bersama luka itu, menjadikannya bagian dari kisah yang membentuk siapa dirinya kini. Hari itu, udara di pengadilan terasa lebih berat dari biasanya. Orang-orang mulai memenuhi ruangan sejak pagi, wajah-wajah penasaran menunggu akhir dari drama panjang yang selama ini menjadi bahan pembicaraan banyak kalangan. Kirana melangkah masuk dengan langkah mantap, mengenakan pakaian sederhana namun anggun. Wajahnya tenang, tatapannya tajam, dan sorot matanya tidak lagi menyimpan air mata. Ia tahu hari ini adalah akhir dari perjalanan panjang penuh luka, dan ia siap menutupnya. Rian sudah duduk di kursi tergugat. Wajahnya kuyu, matanya merah, garis lelah tampak jelas di wajahnya. Ia mencoba duduk tegak, seolah masih punya wibawa, namun semua orang bisa melihat betapa rapuhnya ia kini. Beberapa orang berbisik, menatapnya dengan tatapan iba bercampur sinis. Di sampingnya, kursi Dewi kosong. Perempuan itu tidak lagi hadir. Tidak ada yang tahu pasti kemana ia pergi. Hanya kabar samar bahwa ia hidup dalam keadaan pas-pasan di tempat yang jauh dari kota ini. Hakim masuk, mengetuk palu, dan sidang pun dimulai. Suara itu menggema, menyapu ruangan, menandai dimulainya akhir dari segalanya. Arman berdiri, menyampaikan argumen terakhir dengan tenang dan tegas. Ia membacakan rangkuman bukti, kesaksian, dan segala hal yang selama berbulan-bulan sudah mereka perjuangkan. Suaranya mengisi ruang, menegaskan bahwa kebenaran berpihak pada Kirana. Rian mencoba membela diri. Ia berbicara dengan suara serak, penuh amarah yang ditahan, mencoba membalikan keadaan. Ia menyalahkan keadaan, menyalahkan Kirana, bahkan menyalahkan Dewi. Namun kata-katanya terdengar hampa, seperti suara orang yang sedang berusaha keras berpegang pada sisa-sisa reputasi yang sudah lama hancur. Setiap kalimat yang keluar darinya tidak lagi punya bobot. Orang-orang hanya mendengarkan tanpa keyakinan, bahkan beberapa tampak menggelengkan kepala. Hakim menutup berkas, lalu berbicara panjang lebar. Suaranya berat, penuh wibawa, memutuskan perkara ini dengan jelas. Gugatan Kirana dikabulkan. Perceraian sah di hadapan hukum, dan seluruh hak yang diminta Kirana sebagian besar diberikan. Tidak ada lagi ikatan, tidak ada lagi hubungan yang mengikat Kirana dengan lelaki itu. Suasana ruangan hening sesaat setelah palu diketukan. Suara itu seperti gema yang memecahkan seluruh beban yang selama ini menindih dada Kirana. Ia menutup mata sejenak, menghirup napas dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. Senyum kemenangan, senyum kebebasan, senyum seorang perempuan yang akhirnya berhasil keluar dari penjara bernama pengkhianatan. Rian menunduk, tangannya mengepal erat di atas meja. Ia merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Semua orang melihatnya sebagai pecundang, dan kali ini tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia tidak lagi punya kuasa, tidak lagi punya kendali. Segalanya telah lepas dari tangannya. Kirana berdiri, melangkah keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak. Orang-orang menatapnya dengan hormat, beberapa bahkan menepuk pundaknya, memberi ucapan selamat. Ia hanya tersenyum dan mengangguk, tidak banyak bicara. Ia tahu kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk harga dirinya, untuk semua perempuan yang pernah merasakan pahitnya dikhianati. Di luar pengadilan, matahari bersinar terik. Cahaya putih keemasan menyelimuti tubuh Kirana, seolah langit sendiri merayakan kebebasannya. Ia menengadah sebentar, membiarkan sinar itu menyentuh wajahnya. Ada rasa hangat, ada rasa lega, ada rasa damai yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Rian keluar beberapa saat kemudian. Langkahnya gontai. Tidak ada yang menyambutnya.
Tidak ada yang mendekatinya. Orang-orang yang dulu ia banggakan, yang dulu selalu mengelilinginya, kini menjauh. Ia berjalan sendirian melewati kerumunan, menundukkan kepala, seakan dunia menolaknya. Kirana melihat sekilas, lalu berbalik. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kerinduan, tidak ada lagi keinginan untuk kembali. Yang ada hanya dingin yang menutup rapat pintu hatinya. Bagi Kirana, Rian hanyalah masa lalu yang sudah mati. Hari-hari setelah itu menjadi awal baru bagi Kirana. Ia mulai membangun usahanya sendiri, membuka toko kecil yang menjual produk rumahan. Awalnya sederhana, namun berkat ketekunan dan dukungan orang-orang terdekat, usahanya perlahan tumbuh. Pelanggan datang bukan hanya karena produknya, tetapi juga karena sosok Kirana yang dikenal kuat dan tegar. Ia sering menjadi bahan pembicaraan di lingkungannya, namun kali ini dengan nada hormat. Orang-orang mengaguminya. Banyak yang menjadikannya contoh bahwa seorang perempuan bisa bangkit meski dihancurkan pengkhianatan. Malam-malamnya kini berbeda. Tidak lagi penuh tangis. Tidak lagi penuh mimpi buruk. Ia tidur dengan damai. Bangun dengan semangat. Ia menulis di buku hariannya, bukan lagi catatan penuh luka, melainkan rencana-rencana untuk masa depan. Rian semakin jatuh. Usahanya benar-benar bangkrut, hutang menumpuk, dan orang-orang yang dulu ia andalkan kini benar-benar meninggalkannya. Ia hidup berpindah-pindah, menghindari penagih hutang, menanggung malu yang tak habis-habis. Kadang ia duduk di pinggir jalan, menatap kosong, bertanya-tanya bagaimana hidupnya bisa berubah sedrastis itu. Namun jawaban itu selalu sama, ia sendiri yang menghancurkannya. Dewi hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Ia bekerja keras hanya untuk sekadar bertahan hidup. Dalam diam, ia sering menatap cermin, melihat wajahnya yang letih, lalu menangis. Ia tidak lagi punya tempat di mana ia merasa aman. Ia tidak lagi punya harapan seperti dulu. Hidupnya kini hanyalah bayangan dari kesalahan yang pernah ia buat. Kirana berdiri di balkon rumah barunya suatu malam, menatap ke langit yang penuh bintang. Angin berhembus lembut, membawa ketenangan. Ia mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui, luka yang pernah mengiris, air mata yang pernah menetes, dan akhirnya kemenangan yang ia raih. Di dadanya, ada rasa syukur yang tak terhingga. Ia sadar bahwa dirinya telah melewati neraka, namun berhasil keluar dengan lebih kuat. Ia bukan lagi perempuan yang sama. Ia adalah Kirana yang baru, Kirana yang berdiri tegak meski dihantam badai, Kirana yang tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun meruntuhkan dirinya. Malam itu, ia menutup mata, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya, dan tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, senyumnya bukan lagi senyum pahit, melainkan senyum yang lahir dari kedamaian sejati. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang, namun ia juga tahu dirinya siap menghadapi apapun. Dan di suatu tempat, jauh dari kehidupannya, Rian duduk sendirian di kamar sempit, menatap dinding kosong. Ia menunduk, merasa dunia telah menelannya. Tidak ada lagi yang tersisa, kecuali penyesalan yang akan menghantui sisa hidupnya. Kirana, di sisi lain, melangkah ke masa depan dengan langkah yang mantap. Luka itu akan selalu ada, namun bukan lagi sebagai beban. Luka itu kini menjadi tanda bahwa ia pernah jatuh, namun juga tanda bahwa ia berhasil bangkit. Akhirnya, cerita ini bukan tentang pengkhianatan, bukan tentang kehancuran, tetapi tentang kemenangan seorang perempuan yang menolak kalah. Kirana berdiri sebagai pemenang, bukan karena ia menghancurkan orang lain, melainkan karena ia berhasil menyelamatkan dirinya sendiri.